Oke. Oh, ini nggak muncul ya, sebentar ya. Saya buka PowerPoint-nya dulu. Halo Pak Iwan. Halo, halo. Malam. Halo. Semuanya. Malam. Malam. Sebentar. Filenya malah muncul. Saya taruh di mana filenya? Sama dulu. Belum keluar ya? Oke. Thank you teman-teman. Malam ini saya coba sharing ya. Gimana sih apa yang sudah saya lakukan? Gimana caranya supaya proses sharing saya bisa apa yang saya lakukan nih sehari-harinya untuk rekrut dan lain-lainnya ya. Nah, saya rangkum dalam arti 7 rahasia sukses yang menurut saya ini nggak hanya bisa diterapin di rekrut. Apapun sebenarnya bisa, mau jualan, mau apa segala macam pun bisa. Ya, rahasianya nggak susah kok, simple aja. Ya, menurut saya cuma ada 7 step. Ya, nanti di sini saya mau kasih lihat kenapa yang saya bilang saya join di Fuse itu kalau Bapak Ibu lihat itu teman-teman lihat itu tanggal 21 Desember 2021. Ya, jadi dari join itu di Desember 2021 per hari ini 3 Juni tadi data hari ini grupnya kita teman-teman semua sudah berkembang sampai 469. Ya, jadi kurang lebih itu berarti masuk bulan ke kalau kita bilang efektifnya dari bulan 1 berarti masuk bulan ke-6 sekarang. Ya, 5 bulan berarti ada perkembangan sekitar 400-an. Ya. Nah, saya mau sharing gimana sih apa yang saya lakukan dari join sampai sekarang, gimana supaya siapa tahu ilmu ini bisa berguna buat teman-teman semua, praktekkan. Jadi kita bisa maju dan sukses bersama. Ya. Nah, nggak banyak sih. Maksudnya biasanya yang saya mau info gini, sebenarnya yang apa sih yang harus kita lakukan supaya menurut saya kita bisa sukses bersama itu cuma ada 7 kalau menurut saya. Ya kan? 1, Bapak Ibu tentuin dulu tujuan atau targetnya. Ya. Kemudian habis itu tentuin kenapanya. Mau capai tujuan itu, baru Bapak Ibu lihat nih kendaraan mana yang cocok. Ya. Keempatnya gimana cara kita jalanin kendaraan ini. Nah, kelima baru kita action dan kita tutup di berdoa dalam arti kita secara agama masing-masing dan berbuat baiklah. Ya, berdana atau berbuat baik untuk menurut ajaran agama masing-masing. Ya, detailnya gimana? Langkah pertama, kita tentuin target. Ya, target dalam hal ini apa? Bapak Ibu misalnya hidup sekarang ini mau ngapain sih gitu kan? Targetnya maunya nyampe apa gitu di ujung maunya nyampe apa sih? Kan mungkin ada yang bilang, "Oh, saya mau buat sekolah anak." Ada yang mau bilang, "Oh, saya mau buat mau bebas hutang. Oh, saya mau lebih kaya lagi. Oh, saya mau apa." Apapun itu tujuan targetnya, bikin dulu yang jelas. Bapak Ibu mau bisa tentuin mau jangka panjang, menengah, pendek, ataupun dalam jangka waktu sebulan, 2 bulan, itu bebas. Ya, tapi jelas dulu targetnya mau kemana. Jadi contoh kalau paling gampang misalnya, oh saya mau ke Bandung. Oh ya udah, tentuin targetnya mau ke Bandung. Jangan sampai begitu keluar mobil atau dalam sehari-hari mau keluar rumah, bingung saya belum tentuin target hari ini mau ke mana. Tapi tentuin dulu, oh sebenarnya saya mau ke Bandung, ya kan? Tentuin, oh saya mau ke Bandung. Ya udah, kapan targetnya? Bapak Ibu nanti harus banyak metode ya untuk tentuin target dan kita nggak bahas panjang kali lebar di sini. Tapi saya kasih informasi dikit aja. Tentuin target bisa dengan cara SMART ini metodenya, ya kan? Targetnya harus spesifik, bisa diukur dan bisa dicapai, ya.
Dan realistis dalam arti jangan sampai Bapak Ibu, oh saya mau sekarang bawa keluar mobil dan bilang, oh target saya mau ke Papua. Ya itu nggak bisa. Kalau pakai mobil ke Papua itu kepanjangan, kelamaan. Walaupun bisa. Ya. Jadi tergantung cara nentuin target. Yang penting Bapak Ibu tahu dulu mau kemana, ada targetnya. Setelah target dapat, Bapak Ibu yang penting itu adalah tahu dulu kenapa mau ke sana. Kenapa saya mau ke Bandung, ya kan? Kenapa saya mau dapat uang misalkan 100 juta bulan ini. Kenapa saya mau dapat uang 10 juta bulan ini. Kenapa saya mau dapat uang 100 juta tahun depan setiap bulannya. Tentuin dulu kenapa. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak tahu kenapanya ya kita cuma bilang, oh saya mau ke Bandung. Tapi mau ngapain? Nggak tahu mau ngapain gitu loh. Ya belum tentu mau dan nggak tentu akan nyampe sana kan teman-teman semua. Cuman oh saya mau ke Bandung udah selesai. Tapi habis itu kenapa mau ke Bandungnya itu kita harus tahu dulu alasan jelasnya. Karena kalau kita bilang mobil itu ibarat bensinnya. Kalau kita benar-benar nggak tahu nih kenapa harus ke sananya, bisnis kita pun kalau nggak nyampe target ya udah selesai. Nggak jalan pun selesai gitu loh. Kita jadi suka-suka kita. Jadi nggak sesuai apa yang kita planningkan. Bapak Ibu akan jalanin secara ya ogah-ogah, ya jalan syukur nggak jalan ya udah. Nah, intinya gitu. Ya, tentuin dulu kenapanya. Setelah kenapanya beres, baru kita Bapak Ibu lihat. Ini udah jelas nih saya mau ke Bandung. Kenapa? Oh, misalkan saya harus ngambil obat. Kalau nggak ngambil obatnya, saya ke sana mau ambil barang obat. Kalau nggak diambil, maaf kata misalkan orang yang butuh itu bermasalah. Baru tentu ini dengan kondisi sekarang, nyampe Bandungnya bisa capek nggak? Ya, kondisi sekarang apa istilah kendaraannya? Bisa jadi mungkin Bapak Ibu ada yang beda-beda kendaraannya. Ada yang masih pakai sepeda, ada yang pakai mobil, motor, ya kan, super mewah, atau yang pakai helikopter, beda-beda. Tentuin dulu kendaraannya. Oh, ternyata saya kendaraannya sekarang misalkan pakai motor. Oke, dari sekarang kalau naik motor dari Jakarta misalkan posisinya ke Bandung, itu butuh berapa lama? Misalkan ke Bandung kalau naik motor kira-kira Jakarta Bandung naik motor 6 jam, Bos. 6 jam. Oke, 6 jam. Udah pernah soalnya. Nah, kayaknya pengalaman waktu pacaran ya. Kagak. Kemarin barusan Jakarta Bandung 6 jam. Ya. Oke, sekarang tinggal Bapak Ibu lihat 6 jam ini menurut Bapak Ibu oke nggak? Kalau menurut Bapak Ibu, oh 6 jam nggak masalah, ya udah. Berarti sebenarnya Bapak Ibu nggak usah cari lagi naik ke kiri kanan. Ya udah fokus saya dengan kendaraan sekarang. Maksudnya dengan kegiatan sekarang, maksudnya dengan kerjaan sekarang, maksudnya dengan kondisi sekarang ya udah. Karena dengan kondisi sekarang Bapak Ibu bisa capai targetnya. Tapi kan targetnya udah lihat, oh 6 jam lagi baru nyampe Bandung. Ya udah, selama Bapak Ibu bisa menerima, ya udah nggak usah pusing-pusing lagi. Fokus saya jalani dengan kondisi sekarang. Tapi kalau bisa bilang, wah ini kelamaan nih, 6 jam kelamaan nih. Saya mau lebih cepat nih. Misalnya mau cepat gimana? Bisa ada yang bilang, oh naik mobil. Ya udah, naik mobil lihat. Kalau naik mobil berarti perkiraan kalau naik mobil kan berarti bisa lebih cepat jadi 3 jam atau 2 jam. Ada nggak yang lebih cepat? Oh naik helikopter, 1 jam nyampe misalkan. Nah, tinggal lihat nih kendaraan kalau misalnya kondisi sekarang Bapak Ibu, wah ini nggak bisa. Berarti coba pikir kendaraan apa yang bisa. Ya, kendaraan apa yang bisa. Gitu. Setelah tahu nih kendaraan apa yang bisa, baru pikir caranya gimana. Nanti misalkan dalam hal ini contoh, kondisi sekarang, oh ternyata ada yang kerja, ada yang usaha. Tapi habis itu lihat, oh ini agak lama nih capai cita-cita target saya. Coba lihat di Fuse. Fuse itu kendaraan baru bisa nggak nyampe ke yang kita mau. Ya kan? Dilihat dulu dari sana. Oh ternyata bisa nih, gini-gini. Tapi caranya gimana? Nah ini nanti saya akan bahas caranya di belakang. Ya, caranya gimana buat jalanin. Karena kalau ngomong cara banyak. 1001 cara. Setelah Bapak Ibu ngerti tujuannya, targetnya, pasti caranya udah keluar sendiri. Ya, bisa keluar sendiri. Setelah Bapak Ibu tahu nih, oh caranya seperti itu, ya udah tinggal konsisten aja. Jalanin terus. Karena untuk ya kita bilang ke Bandung kan pasti ada halangan aja di tengah jalan. Kadang macet lah, kadang apa. Jalanin aja terus. Karena Bapak Ibu udah tahu kan, oh pokoknya saya mau ke Bandung, targetnya 2 jam, 3 jam, ya udah fokus ke sana. Apapun yang ada halangan di tengah jalan, tabrak aja. Jangan ditabrak, maksudnya dilewatin. Ya, dilewatin. Termasuk kalau misalnya Bapak Ibu udah lihat, oh Fuse ini bisa nih.
untuk ke sana. Ya udah cara views gimana? Oh, misalkan harus ada yang jualan, oh ada yang rekrut. Ya udah fokusnya di sana. Caranya gimana? Konsisten lakukan. Jangan hari ini bergebu-gebu besok hilang. Besok yang lagi menggebu-gebu besok hilang. Jadi nggak konsisten. Ya, fokus jalanin terus istilahnya. Setelah konsisten, semua itu ya silakan bawa dalam doa menurut agama masing-masing. Karena ada kalanya menurut saya segala sesuatu kan pasti ada yang lebih besar dia di atas kita. Jadi bawalah dalam doa masing-masing sesuai ajaran agama supaya apa yang sedang kita jalankan ini bisa istilahnya dapat berkah dan dapat kita dikuatkan supaya apapun halangannya kita bisa lewati. Ya, terakhir kita cobalah berbuat baik. Ya, praktekkan berbuat baik itu buat diri sendiri, keluarga, saudara, teman, semua orang yang nggak dikenal maupun ke semua orang. Ya, hal yang baik buat semua orang praktikin. Karena dalam hal ini kita usaha maupun kerja maupun apa, karena kan berhubungan sama orang lain. Bantuan itu bisa datang dari mana aja. Jadi banyak faktor X yang kadang-kadang kita nggak tahu. Makanya nomor 6 sama 7 itu sebenarnya untuk menghandle faktor X itu. Kadang-kadang kan orang bilang, oh yang penting kita semua udah kita lakukan, semua udah gini, cara udah kita keluarin semua ilmu kita udah keluarin, tapi orangnya closing. Karena kadang-kadang ada ya faktor X yang menghalangi. Nah, faktor X yang kita nggak pernah tahu. Nah, 6 dan 7 itu ya gunanya untuk mengurangi faktor X itu. Dan sebisa mungkin faktor X itu membantu kita supaya jadi lebih lancar. Gitu. Jadi lebih lancar proses perjalanan kita ke sananya. Ya. Nah, simple cuma begitu aja sebenarnya tujuannya. Tinggal masalah caranya. Karena setiap cara beda-beda. Nah, hari ini saya mau bahas gimana caranya. Dalam hari ini konteks merekrut. Ya, tapi sebelum Bapak Ibu yang saya bilang, sebelum Bapak Ibu, oh, saya harus rekrut, tapi lihat dulu nomor 1, nomor 2-nya udah beres belum? Bapak Ibu udah tahu belum kenapa saya harus rekrut? Kalau nggak tahu kenapa harus rekrut, maka ya jalaninya juga suka-suka. Nah, tapi kalau Bapak Ibu udah tahu nih, oh saya mau rekrut tujuannya buat ngembangin tim, biar saya bisa dapat passive income, biar income saya bisa dapat capai sekian. Tujuan saya dapat income sekian adalah bisa buat bantuin yang orang tua, bantuin keluarga, atau buat kehidupan keluarga saya lebih baik. Nah, pastikan itu dulu semua. Karena setelah kalau kita bahas 1, 2, sampai 7, cara itu bukan sesuatu yang utama kalau menurut saya. Cara itu banyak. Ya, cara itu apapun caranya semua orang bisa sukses sebenarnya. Ya, kita nggak perlu banyak jurus sebenarnya. Kalau Bruce Lee bilang dia cuma takut sama orang yang menguasai satu jurus, tapi dilatih berulang kali, konsisten latihannya. Ya, percuma menguasai banyak jurus, banyak cara, tapi kalau nggak dipraktekkan dan kita nggak menjalankan. Jadi kita sebenarnya yang penting adalah menurut saya 1, 2 tentuin dulu nih Bapak Ibu mau kemana. Jadi ada dasarnya, ada alasannya untuk merekrut. Jadi kalau merekrut caranya X ya udah tinggal lakukan. Tapi begitu dalam proses melakukan pasti ada halangan, ya kan? Supaya kita tetap semangat makanya balik lagi ke nomor 1 dan nomor 2. Itu aja. Ya. Nah, karena tema hari ini kita ngomong rekrut, kita bahasnya rekrut caranya ya. Kalau yang lainnya itu setiap modul itu panjang. Oke. Nah, caranya gimana? Ini kalau saya bilang ini yang bikin saya bersemangat nih dalam merekrut. Ya, mungkin Bapak Ibu juga sebisa mungkin hitung sendiri nih. Sebenarnya kita bisa dapat berapa sih di sini? Sebenarnya kita bisa dapat berapa besar sih di views gitu loh. Bapak Ibu bisa hitung sendiri, kalkulasi sendiri, karena begitu Bapak Ibu udah ngitung sendiri, kalkulasi sendiri, Bapak Ibu kan tahu, oh iya ya ternyata ini bisa dijalani nih. Caranya begini nih. Gitu loh. Nah, mungkin ada yang ngeh, ada yang nggak ngeh, saya ulangin sedikit. Ya, sebenarnya di sini kita udah ada roadmap-nya. Ya, roadmap-nya apa? Kalau Bapak Ibu ngerjain gini, konsisten, ini adalah peluang income-nya loh. Ya.
target kita di sini cuman yang mudahnya ya, jualan itu nggak banyak, rekrut itu nggak banyak. Ya, rekrut hanya 10 orang yang serius mau jalanin, dan kita jualan hanya 60 juta premi dalam setahun. Tapi kalau Bapak Ibu mau fokus jualan doang ya silakan. Mau ngembangin tim, mau rekrut sebanyak mungkin silakan. Ya, di sini saya kasih lihat ini ringkasan yang saya ngitung sendiri sebenarnya waktu itu. Saya kalkulasi, wah kalau saya rekrutnya nggak perlu banyak-banyak, karena saya sebenarnya nggak suka. Saya sendiri nggak terlalu hobi jualan. Saya nggak terlalu hobi manage terlalu banyak orang. Makanya saya pikirin kalau nggak terlalu banyak gimana nih. Saya kalkulasi sendiri, oh saya cuma 10 orang yang benar-benar serius, saya bantuin. Generasi satu saya 10 orang serius saya bantuin, ternyata mereka benar-benar mau jalan, terbantu generasi kedua aja, saya udah 15 juta sebulan loh. Nah, jual 60 juta premi, cuman kira-kira kalau premi 3 juta berarti cuma 20 nasabah. Saya nggak perlu manage sekian ratus nasabah. Saya cuma setahun cuman ngurusin 20 nasabah, 10 orang yang benar-benar serius mau jalani. Udah. Itu 60 juta itu per orangnya ya, Pak? Per orangnya nanti masing-masing. Oh, jadi total omset 600 juta. Ya, kira-kira gitu. Ya. Total omset generasi satu saya, generasi satu kita. Total omset generasi pertama 10 orang, 600 Kali 60 juta. 600 Ya. juta. Kita dapat berapa? Dapat 3,75. Oh, Termasuk oke. kita jualan pribadi 60 juta juga. Targetnya itu. Oh, Gitu loh. Jadi tujuannya apa sebenarnya? Biar jangan sampai kita banyak duit tapi nggak ada waktu. Targetnya sebenarnya itu. Tapi kalau misalnya kita dapat 10 orang yang benar-benar serius mau jalan, kan urusan kita cuma 10 orang. Sama 20 nasabah kita. Udah selesai. Kita bantu 10 generasi satu kita berkembang, ke generasi 2 kita ada potensi 15 juta. Berkembang ke generasi 3 bisa sampai 100 juta. Ya. Makanya di sini saya buru-buru nih. Oh, karena saya ngitung, wah ini potensinya luar biasa. Makanya saya dapat alasan why-nya saya kuat. Jadi masalah, oh saya rekrut ternyata orangnya nggak mau jalan, ya udah saya nggak pusingin. Yang penting walaupun Bapak Ibu harus tentuin why-nya, walaupun kenapanya Bapak Ibu mau jalanin, walaupun semua tim misalnya nggak percaya, saudara teman semua nggak ada yang percaya, Bapak Ibu tetap jalan. Gitu. Karena dengan begitu Bapak Ibu udah melihat, oh udah ngitung sendiri, oh saya mau dapat itu. Jadi walaupun mungkin sekarang nggak ada yang percaya sama saya tetap jalanin terus. Ya, karena someday pasti dengan jalan konsisten terus akan ada hasil. Ya. Nah, itu yang saya jalanin, ya. Saya tembus, kan tadi saya bilang saya masuk 21 Desember. Ini saya ada screenshot waktu itu saya ngomong sama Beni, Pak Beni ya kan, kebetulan Pak Beni mungkin, Pak Beni tanggal 30 Januari itu 2022. Pak Beni ini tembus nih 100 nih, 1 bulan ini. Karena target saya sebenarnya saya mau targetin 1.000 orang. Nanti di paling telat tahun ini 1.000 orang. Waktu Januari 2022 saya join di 21 Desember, efektifnya kan di Januari. Januari 1 bulan saya bisa tembus 100 orang di tim kita, di tim saya. Ya. Direct itu waktu itu direct downline saya langsung ada 22. Ada 22 orang. Ya. Jadi 100 itu bisa saya capai. Nah, apa yang saya lakukan itu yang mau saya sharing hari ini. Apa aja sih? Ya, ini yang perkembangannya. Jadi waktu itu real sekarang per hari ini kan ada 469. Ya. 469 direct downline saya ada 32. Dari 469 direct downline 32, saya sebenarnya setelah saya tembus jadi Panda Director, saya buka 1 account lagi. Ya, yang di kanan sini, Kasim. Ya, ada nama Kasim di level 2-nya. Saya namain Kasim karena waktu saya join pertama kali saya pakai nama istri di atas. Ya, setelah jadi Panda Director, saya buka 1 account lagi, saya mau buktiin lagi, bisa nggak gitu loh. Ya, dengan cara yang sama ini nggak kelihatan ya jumlahnya. Per hari ini di account 1 lagi yang namanya Kasim, itu udah 100
140 ya kalau nggak salah timnya. Ya, direct saya 43. Ya. Jadi maksud saya mau coba yang saya lakukan di pertama kali, kemudian saya bikin akun baru, saya lakukan lagi, caranya sama nggak? Ternyata efektif dan bisa berhasil, gitu loh. Ya. Nah, simple ngerekrut cuma ada 2. Ya, mau pakai cara gratis bisa, berbayar bisa. Ya, cara gratis gimana? Ya, paling gampang gratis dari daftar nama handphone aja. Handphone Bapak Ibu pasti ada nama semua kan di sana. Ya, dari nama itu tinggal yang seperti di simulasi setiap hari mau konsisten berapa. Setiap hari mau tawarin misalnya 5 orang, setiap hari tawarin 3 orang, setiap hari tawarin 2 orang atau 1 orang, tergantung Bapak Ibu yang ngatur. Ya, setiap hari mau nawarin berapa dari daftar nama di handphone Bapak Ibu semua. Saya percaya semua orang di handphonenya itu kurang lebih ada minimal pasti ada 300 nama sekarang ini. Minimal. Bahkan ada yang 1000-an, ada yang berapa. Ya. Nah, dari situ tinggal tawarin. Gimana nih? Mau tawarinnya direct WA langsung, nanti saya kasih lihat WA yang saya lakukan juga. Ya kan? Terus Bapak Ibu juga bisa misalnya mau nawarin lewat sosmed. Ya, sekarang kan banyak kan nawarin buka lewat Facebook lah, WA, IG, TikTok itu gratis semua. Silakan. Bisa tawarin, ya. Kemudian bisa nawarin juga yang saya lakukan, saya nawarin di grup di Facebook. Ya, saya tawarin di grup Facebook. Jadi kebetulan karena saya background-nya sebelumnya ada orang live, jualan asuransi live di Allianz. Saya ngincer nih, saya ngincer orang-orang yang saya rekrut, orang live juga nih. Tapi dari mana? Misalnya dari Prudent. Ya udah saya cari grup prudensial di Facebook. Kemudian saya join di grupnya. Kemudian habis itu saya istilahnya kalau di WA itu di Facebook itu berarti DM ya. Direct message ke mereka yang ada di grupnya itu satu-satu. Saya tawarin. Pak, Bu, mau lihat nggak peluang usaha di asuransi umum khususnya mobil bisa dapat income 15 sampai 100 juta. Saya chatin semua satu-satu. Ya, di grup Facebook itu kan gratis semua. Bahkan juga Bapak Ibu bisa masuk banyak grup kan. Kalau mau jualan bisa masuk ke grup otomotif juga ada, mobil. Kadang-kadang saya kemarin ada juga di mobil, ya kan. Nah, sosmed juga Bapak Ibu juga bisa lakukan. Semua itu gratis. Ya, semua itu udah saya coba dan ada hasilnya. Terakhir saya lagi coba yang berbayar juga, iklan di sosmed lewat Facebook. Ya kan? Nah, mungkin salah satunya Pak Haiki ya. Pak Bay Haki itu yang salah satunya yang pancingan kena di Facebook. Gue juga kena, Bos. Ya, dari Facebook juga ya. Iya, Pak Bernardo dari Facebook juga ya. Saya nggak tahu nih, udah lupa, Bos. Ya, jadi itu yang saya lakukan. Jadi kalau kita udah tahu nih, saya bisa dapat apa, why-nya kenapa, ya udah lakukan ini. Lakukan aja. Apa yang saya lakukan ini contohnya. Di Facebook Messenger saya chat satu-satu. Ya. Misalnya nih, Bu Eca ini ada saya dapatnya jadi dia masuk ke grupnya Facebook, kebetulan yang ini grupnya Prudensial. Saya chatin satu-satu. Saya bilang saya mau nawarin ada peluang yang bisa khususnya mobil, jadi bisa inline juga sama bisnisnya dia di Prudensial, ya kan? Ada nasabahnya segala macam. Saya chat. Ada respon, ada yang respon, ada yang enggak. Saya lupa kalau setahu saya Pak Yudi saya dapatnya dari sini deh, kalau nggak salah. Dari grupnya Facebook kalau nggak salah. Ya, ada yang respon, ada yang enggak, ada yang juga yang yang enggak, ya udah. Itu semua saya lakukan, saya coba. Yang respon ya udah tinggal ajak masuk ke Zoom. Kita jelasin peluang bisnisnya seperti apa. Nah, ini yang saya lakukan. Ini Pak Yudi, kalau nggak salah dari situ Pak Yudi ada sempat chat saya seperti ini. Dari sini baru saya undang, ya udah Pak Yudi coba join di Zoom, saya jelasin. Jadi poinnya adalah dari semua itu kita pancing, kita undang supaya semua itu masuk ke Zoom. Jadi jangan kita yang jelasin panjang kali lebar.
Tapi undang aja nanti masuk ke Zoom, nanti kita jelasin di Zoom seperti itu. Ya, karena kalau kita lewat WA, lewat chat kadang-kadang terlalu kurang jelas kalau menurut saya. Yang penting kita pancing, terus undang aja masuk Zoom, selesai. Nanti di Zoom kan ada teman-teman yang bantu jelasin juga. Jadi kita juga kerjanya namanya kerjasama, jadi nggak capek gitu kan. Kita undang, kita yang jelasin lagi panjang kali lebar. Jadi buat kita memanfaatkan support system yang ada di Fuse boleh, yang kita adain sendiri juga bisa. Ya, kita manfaatin itu. Kemudian ada juga lewat WA. Ya, saya WA-in teman-teman saya semua yang ada di Facebook. Di WA saya, di daftar kontak saya. Ini ada contohnya yang saya WA-in ke Pak Newin. Kemudian ada juga yang ke tetangga saya tawarin. Ya kan? Mau tawarin peluang bisnis di asuransi umum khususnya mobil, tertarik nggak untuk jelasin presentasinya. Dia ada nanya-nanya, akhirnya ada sempat join. Ya, jadi ada juga yang nggak join, ada banyak juga. Ya, ada juga banyak yang join, tapi ada juga yang join ya. Jadi namanya kita rekrut pasti ada persentasenya juga. Tapi karena kita udah tahu ya udah jalannya deh konsisten terus lakukan, pasti akan dapat. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan di WA Messenger. Terakhir di Facebook Ads, ya ini salah satunya. Saya iklan di Facebook. Saya kasih gambar kurang lebih ini. Peluang income dari bisnis asuransi mobil, ya kan? Pendapatan 15 juta hingga 100 juta per bulan. Silakan WA, gitu. WA atau klik chatnya. Ya. Nah, ini semua yang saya lakukan konsisten sampai sekarang sehingga secara grup juga bisa berkembang sampai sekarang. Gitu. Ya. Nah, jadi tinggal Bapak Ibu yang bisa dilakukan silakan, cobain lakukan aja. Yang bisa dipakai silakan. Mau coba yang berbayar bisa, mau coba yang gratis juga bisa. Karena kalau gratis masih banyak sih peluangnya sebenarnya. Saya belum coba semua, gitu loh. Oke, nah kira-kira sampai sini sharing saya. Ada yang mau dipertanyakan? Gimana stop? Atau jelas semua? Atau bingung Sebenarnya tuh semua? kadang kita tuh suka maintain up and down-nya ya Pak. Karena ini menurut saya, kalau saya kan background-nya tuh dari life insurance ya kan. Ya, betul. Terus saya melihat bahwa insurtech itu pasti akan merambah gitu loh, ya kan, ke semua bidang gitu kan. Nah terus kalau aku lihat berapa hari ini, mungkin kalau agent live yang dia itu belum terlalu jadi banget ya bahasanya. Kalau mereka tuh udah omsetnya tuh udah gede, yang bagus itunya agent live-nya itu udah bagus nih, udah dapat berapa puluh juta lah, misalnya udah 50 juta ke atas. I think buat saya tembusin tuh rada berat. Karena mungkin buat dia tuh udah cukup, ya kan? Ya. Jadi mungkin sebenarnya ini aku sharing aja. Jadi market yang agent insurance itu tuh yang mungkin di sekitar di bawah 20 jutaan ya, yang mungkin bisa kita approach, mau nggak ada tambahan lagi sebagai pintu masuk atau apa. Itu sih kayaknya ya kalau saya lihat berapa hari ini, ya kan. Sama aku tuh tadi penasaran yang kata Pak Kasim, si Pak Bernard itu didapat dari Facebook ya? Ya, tuh Pak Bernard coba sharing nggak Pak? Saya juga lupa dapatnya dari mana. Nah itu Pak Bernard tuh background-nya apa, terus bisa, kan Pak Bernard yang kemarin sharing ya semalam ya? Betul. Nah, live sharingnya kemarin kan menggebu-gebu tuh. Nah Pak Bernard itu, Pak Kasim kan dia nggak kenal sama Pak Bernard, ya kan? Terus kemarin bisa sharing menggebu-gebu gitu. Nah apa tuh yang jadi why-nya? Terus bisa nyantol kayak gitu. Emangnya pertanyaan saya, emang saya presentasinya menggebu-gebu ya Bu? Saya rasa kayak biasa aja. Coba mungkin Pak Baihaki yang mendengar kemarin gimana Pak? Benar kata Ibu ini,
Memang menggebu-gebu sekali, antusias Waduh. banget gitu. Ah, Oke, kalau aku boleh sharing, aku backgroundnya juga di life insurance, Bu. Jadi aku di asuransi. Kalau tadi Ibu berpendapat, apakah hanya untuk agen asuransi yang setengah jadi dalam tanda kutip gitu ya? Yes. Enggak juga sih Bu, gitu ya. Karena posisi aku di life insurance sudah level manager juga. Kalau aku lihat sih yang penting dia mau gini, mau bisa gak ngelihat reviews ini sebagai suatu peluang gitu loh. Kalau dia bisa ngelihat ini sebagai peluang, ya bisa gitu loh. Gitu. Kan kita juga nggak maksa ya, kayak kemarin kan dunia terus berubah. Kalau kita sebagai agen asuransi hanya begitu-begitu saja, ya begitu-begitu aja gitu. Makanya kemarin aku openingnya pun aku pakai yaitu konsep semua itu berubah. Mungkin sekarang udah banyak orang yang nawarin asuransi juga memakai aplikasi, udah ada juga gitu kan, gitu. Kayak kemarin aku dapat satu rekrutan, mungkin orangnya bergabung nggak nih hari ini? Bapak Leo Antoni kemarin, ingat ya Pak Kasim ya, dia ada kan? ya ada join. Ya, dan dia banyak nanya. Oke, saya udah bilangin dia, oke lu kalau mau lu fokus di MV saja, aku bilang kayak gitu kan. Enggak kok, gue pengen jadi agen asuransi yang berbeda. Gue bilang bagus, tapi tetap tujuan awal lu apa? Pengen dapat duit cepet kan? Pengen dapat duit cepet ya dari MV, gue bilang. Dia pengen fokusin di marine, jadi kargo. Jadi dia punya temen itu, dia importir, mungkin kalau Bapak Ibu tahu McD, Kentucky, tahu ya? Ya. Dia punya temen adalah supplier kentang dari Amerika untuk Kentucky McD yang ada di Indonesia. Dalam satu bulan itu dia bisa pengiriman itu sampai 5 kontainer. Gue bilang itu bisa, cuman kalau lu mau cepat, lu fokus di MV dulu. Gue bilang, iya tapi kan gue biar bisa jadi agent yang beda, bagus gitu loh. Gitu. Ya kan tadi sampai kontak Pak Kasim lagi kan, itu saya ketemu juga Pak di Jakarta Pak. Gitu. Ya, nggak masalah sih. Anda mesti nemuin alasan Anda kenapa sih gitu loh. Anda pengen jalanin ini kenapa sih? Ini bukan buat impian saya kok, bukan buat impian Pak Kasim kok, enggak. Kan saya closing pakai itu juga kan. Impian Anda yang manggil, bukan impian saya. Gitu loh. Gitu. Nah, kenapa mungkin pertanyaan Bule ini waktu itu bisa kecantol Pak Bernard? Ini ya mungkin lagi iseng-iseng lihat Facebook gitu kan. Facebook apa Instagram? Facebook ya berarti ya. Facebook ini apa sih? Ya udahlah gue coba aja lah, coba. Terus aku dengerin presentasinya BOP, wah ini kayak boleh nih gue jalanin nih. Tapi sebelum gabung gue langsung telepon. Pak Kasim, saya udah denger BOP-nya, saya pengen ketemu dong Bapak di mana? Jakarta Barat. Oh saya juga dekat Pak, saya kebetulan di Cipondo. Kita ketemu Pak di Puri. Boleh, tapi jangan sekarang ya. Itu jujur aku bilang si Pak Kasim itu masih takut sama yang namanya COVID. Gue gak bilang gak mau tahu, pokoknya gue pengen ketemu dulu sebelum gue join, gue bilang. Gue pengen jelasin lagi, gitu kan. Langsung akhirnya kita ketemu sama Pak Peter, ingat gak Pak Kasim? Iya. Iya. Karena saya langsung lihat, aku langsung kontak downline saya juga, si Pak Peter namanya, datang nggak datang juga. Bos Peter, ini gue ada bisnis bagus nih. Gue cuman minta pendapat lu karena si Pak Peter itu pernah di dunia asuransi umum. Gue belum gabung, tapi gue minta pendapat lu dulu. Ya udah akhirnya makanya kita ketemuan di Puri gitu loh. Terus akhirnya dia Pak Kasim jelasin lagi segala macam yang kita ketemu di Puri. Oh ya udah, klik aja gitu loh. Gitu sih Bule nih. Karena kalau aku lihat kenapa aku bisa menggebu-gebu semalam karena ya intinya simpel sih Bu. Tugas kita cuma 2. Rekrut sama jualan udah. Pertanyaannya Ibu pengen dapetin duitnya secara pasif atau aktif? Udah itu doang. Ya kalau aku melihatnya sih memang bisa juga teman-teman live saya ajak kan. Jadi, ya kan. Jadi kalau saya sih cuma mikir kamu mau nggak sih ada tambahan
tambahan kantong kanan sama kantong kiri tapi yang masih inline gitu kan. Ya kan. Nah, terus sama ya aku ketika saya approaching misalnya ada marketing properti atau dia main MLM kan kalau mau diajak join yuk di Manulife gitu kan. Ya kan. Meskipun di Manulife juga ada agent insurance yang bisa pakai allowance kan sampai 3 tahun gitu. Orang tuh udah ngerinya tuh udah larinya tuh lari ke target yang susah gitu kan image-nya gitu loh. Tapi aku pikir dengan aku ngerjain views, ini loh ngerekrut orang juga cuman simple kok. Kamu cuman kasih referral, lempar gitu kan, nggak mesti yang rumit-rumit. Terus kedua, apa ya? Pasti kamu di rumah ada mobil lah, atau koko kamu lah, saudara kamu lah, tetangga kamu, ya gitu aja kan. Yes. Jadi marketnya tuh banyak kayak gitu sih. Cuman kalau Pak Kasim bilang tadi apa? Sometimes tuh ya kita memang up and down sih Pak. Ya. Begitu aku tadi pagi menggebu-gebu gitu ya, wah aku bulan ini mau cari 30 direct deh gitu kan. Aku udah telepon berapa orang, aku udah Wajar kirim. kok Bu, itu wajar kok Bu. Iya, Sekarang aku hari ini udah kirim 4, pagi tapi pagi mereka mau belum semangat, isi ya Pak. kan? Pagi mau semangat, yes, Yes. bagus, Aku pagi aku Gitu udah kan. kirim 4 orang nih, mereka belum ada yang isi. Ya Nah, kan? bukan masalah belum ngisi Bu, gini deh. Pokoknya hari ini gue mau presentasi 30 orang. Presentasi. Boleh ini saya di views. Aduh, gue anti deh asuransi, ditolak. Ditolak pertama mungkin masih pede gitu kan. Oke, boleh ini menolak nggak apa-apa. Pak Kasim, saya di asuransi. Ya asuransi ya, aduh nggak deh Nat. Penolakan kedua mulai itu turun, bener gak? Oke, ditolak gitu kan. Presentasi lagi, Pak Indra. Pak Indra saya di asuransi. Aduh asuransi ya Nat. Ditolak ketiga. Aduh, Nggak gue di ditolak asuransi kan? bener gak sih gitu kan. Bener Nggak gak? Nah ditolak itu kan? wajar, itu sangat wajar Bapak Ibu. Tapi bener tadi kata Pak Kasim, alasan Anda pengen jalanin ini kenapa sih? Gitu. Itu dulu gitu loh. Kalau Anda pengen jalanin ini, mungkin satu tips ya, kalau Anda pengen jalanin ini hanya untuk duit, sebenarnya bisa. Tapi kalau menurut aku sih nggak akan lama gitu loh. Karena ya apalagi kalau aku lihat banyak orang dari insurance ya. Kalau kita presentasi asuransi hanya tujuannya ujung-ujungnya duit atau komisi, akan kedengeran deh dari cara kita. Yang penting lu masuk deh sama gue, bener gak? Tapi tujuan kita dulu, makanya aku sering kalau di kantor aku bilang, lu jalanin misinya dulu. Misi lu apa? Bantu orang. Setelah misinya lu jalanin, kokonya pasti datang deh. Yaitu apa? Komisi. Jadi si koko ini mau pasti datangnya belakangan. Ibarat kalau kita berantem gitu kan, pasti kan ngajak gue panggil kok gue lo gitu kan. Jadi kita selesaikan misi kita dulu, baru nanti engkoknya belakangan. Kokonya itu masih belakangan gitu loh. Yes. Pokoknya apa ya komisi gitu. Misi kita apa ya bantu orang gitu loh. Pengen nggak pada saat lo ada trouble sama mobil, sama rumah, sama apa, lu udah nggak usah pusing lagi. Gitu loh. Itu. Sih. Nah, jadi mungkin saya tambahin Bu Leni, kalau ngomong, saya cuman mungkin yang tadi Pak Bernardo bilang, hanya untuk live yang level ke bawah, menengah bawah gitu kan. Enggak juga loh Bu. Sebenarnya mau live-nya menengah atas bawah pun itu balik lagi ke mindset mereka masing-masing. Kita nggak pernah bisa nebak pikiran dia apa. Betul. Jadi kalau buat saya sih, tembak aja semua, tawarin semua. Karena bisa jadi orang justru yang istilahnya baru penghasilan kecilnya di bawah 10 juta. Mereka justru bisa jadi lagi bersemangatnya di sana. Di bidang yang dia gelutin sekarang. Ya kan? Apapun itu dia nggak mau terima, dia mau fokus dulu. Itu bisa juga. Fokus dulu gitu ya. Ada juga yang orang yang udah penghasilan 200 juta, 300 juta lebih di asuransi, tapi dia pasti tawarin ini lihat, ini ada peluang sebenarnya. Iya. Makanya dia bisa nggak ngeliat peluang gitu. itu kan. Jadi buat saya sih sebenarnya selama Bapak Ibu kenal, tawarin aja. Nanti kalaupun ditolak ya udah, yang penting balik lagi yang saya bilang, lihat dulu saya mau jalanin buat apa. Tentunya tujuannya mau kemana kan. Terus
Kalaupun sampai ditolak lama-lama lemes gitu kan, balik lagi alasannya kenapa. Alasan kita dapat duit itu buat apa? Karena yang kita incar sebenarnya kan bukan duitnya kan. Bapak Ibu dapat duit 100 juta tiap bulan, habis itu mau diapain duitnya? Buat apa duitnya itu? Kan nggak mungkin dikekepin. Pasti Bapak Ibu duit ini, oh saya mau buat bahagiain orang tua atau bahagian apa. Nah itu yang dilihat. Buat anak saya jangan sampai, misalnya anak saya tiap hari mintanya ini, saya bilang, oh tunggu ya sampai saya ada duit misalkan. Kayak gitu-gitulah. Nah itu yang jadi dasar kita buat orang bilang bensin kalau mobil tuh bisa jalan terus. Kalaupun ditolak ya sudah, berikutnya lagi, tolak berikutnya lagi. Temuin itu dulu. Jadi kalau udah ketemu itu, cara mah pasti keluar semua. Ya kan? Cara pasti keluar. Paling gampang misalnya ada yang ngajarin saya dulu leader. Paling gampang adalah misalkan ekstrimnya Bapak Ibu harus malam ini juga kekumpul uang 100 juta buat biaya pengobatan rumah sakit. Gimana caranya sudah kekumpul malam ini? Atau besok. Semua daya upaya kan pasti keluarin. Ekstrimnya gitu kan. Mau pinjam ke siapa? Oh yang ini saya pinjam di internet diomel-omelin terus ditolak. Ya udah next aja lagi. Ke hubungin yang lain lagi, ditolak lagi, next lagi. Karena kita fokusnya ke siapa yang bisa pinjemin kita uang. 100 juta. Karena kalau enggak, misalkan besok operasinya nggak bisa dijalankan. Resiko, maaf kata ada resiko terhadap keluarga kita. Gitu loh. Nah, itu kan udah kuat banget why-nya. Tujuannya udah kuat banget. Ya udah, action-nya apa? Ya dari semua daftar nama yang ada, kita hubungi semua kan. Masalah dia ngomelin kita nolak pun ya udah next lagi berikutnya pindah-pindah terus. Itu yang membuat kita mau jalan terus sudah. Jadi kalaupun sampai ditolak ya udah, tapi kita ingat lagi, oh saya harus nih karena besok kalau nggak bisa begini. Semangat lagi, jalanin lagi. Cara keluar semua lah, semua cara pasti keluar gitu loh. Ya kan, makanya saya bilang mau cara jualan, cara rekrut semua pasti bisa kalau keluar. Cuman masalahnya mungkin kita sharing adalah apa yang saya lakukan, apa yang Bapak Ibu yang lakukan, tinggal mana yang bisa istilahnya bisa dipakai ya pakai. Kalau nggak bisa ya kita cari cara yang menurut Bapak Ibu, oh ini bisa nih dari sini ya udah konsisten lakukan itu terus menerus. Kan nggak perlu banyak cara sebenarnya. Oh, Pak Kasim. Nah, jadi kemarin ada yang join di Zoom-nya Pak Bernard, and then dia udah daftar udah daftar di Fuse, ya kan? Direct saya. Pas kebetulan dia punya polis Mei kemarin habis asuransinya. Mobil kecil sih, ya kan? Jadi HRV dia biasa perpanjang itu di acak. Oke, ya. Tadi dia coba-coba tuh. Jadi teman saya tuh coba-coba masukin kan. Terus habis itu di mobilnya kita kan nggak ada acak kan? Ya nggak ada acak. Terus dia udah dapat penawaran tuh renewalnya untuk tahun ini 210 juta dihargainya, di acak dia langsung dapat harga 3,8. Oke. Ya kan? Terus dimasukin di salah satu di Sinarmas, ya kan? 4,5 sekian. Oke, ya kan? Jadi kan ya aku justru senang dapat case seperti ini kan, bener nggak teman-teman ya kan? Iya. Jadi bisa pas gitu kan, ini renewal gitu kan. Terus aku bilang, coba kamu pakai poin sama satu lagi kupon, aku bilang. Mungkin kamu yang aku bilang dulu memang aku di agentku yang di Acak, aku tuh udah bisa diskon lagi nggak gitu kan. Biasa kan, namanya agen asuransi, beli sama agen asuransi mobil kan. Biasanya kan ada diskon nggak gitu loh. Nah terus teman gereja itu bilang enggak, udah nggak bisa, ini udah harga ini gitu loh. Aku jadi bilang tadi sih ngomong mungkin dia dari kasih harga pres, aku bilang kayak gitu ya kan. Nah berarti kalau dari cash ini kupon itu mendingan nih, kupon itu dikasih ke klien berarti. Bebas Ibu. Enggak. Artinya kan berarti kalau kita tuh orang tuh umumnya image-nya orang asuransi mobil itu kan acak kan? Ya. Seringnya kan. Jadi kalau misalnya
kita mau nawarin nih, nawarin itu tuh kalau kita nggak kasih diskon itu kan berarti udah kalah harga kan, selisihnya kan, Iya. bener nggak? Iya. Dengan harga yang sama, dengan tahun yang sama, salah. Berarti kalau gitu kupon itu yang entah 10 atau 15%, at least tuh kita kasih ke klien. Kalau 15% itu 45 berapa tadi ya? Bentar ya. Aku tadi screenshot. Berarti kita lebih murah bulan ini. Lebih mahal atau Pak? Oh enggak, kan preminya kan 4,5 Preminya 4,5 ya. kan? Belum diskon 25% di Fuse. Oh iya. Di Ya, Fuse 45 total let's say 45, 86, 400. Hmm. 45, 86, 400. Oke, anggap Oke. 46 lah ya, anggap 4 juta Ya, 46 deh, oke 46. 4 juta 600, anggap komisi 50% buat dia loh. Kita nggak Enggak. ngomong Ya, gitu. bukan. Ini kan as a user. Ini kita ngomong Ah. kalau kita nawarin tetangga kita atau kita nawarin klien kita, berarti Kan dia anggap punya aja dia modal dapat penawaran dari 2,3, Bu. Aca, itu kan kita langsung mental dong kalau dengan pakai yang apa adanya kan. Tapi Ya ketika kan, tapi misalnya kita punya potong- modal 2,3, Bu. Kita bisa mau jual di 2,7 aja udah lebih murah dari Haca. berapa? Tapi kita untung hanya 400.000 gitu kan. Bener Enggak, nggak? berarti kalau diskon 15% itu 690 kan. Berarti kalau potongannya 15% itu mungkin mirip-mirip punyanya Aca. Ya Nah, kan? Benar iya, nggak Pak? Pak Kasim ya kan? Ya. ya maksud aku Benar. kita itu punya keuntungan 50%, Bu, sebenarnya. Dari 50% ini kita mau bagi buat nasabah berapa? Apakah 15%? Apakah 10%? Gitu loh. Jadi sebenarnya biaya itu cuma 2.300.000 kalau aku lihat. Modal. Bener nggak? Modal kita 2.300.000. Saat kita pengen jual ke nasabah, oke lu beli sama gua, kalau tadi di Aca 3,8, sama gua 3,5 deh. Itu aja masih cuan, Bu. Hmm. Ngerti gak maksudnya? Karena modal kita 2.300.000 gitu loh. Tapi ya jelas komisi kita berarti cuma berapa? Nggak usah hitung persentase, saya bingung kalau persentase gitu ya. Berarti kalau ini faktanya kan, tadi kan selama ini kan aku nggak pernah ngeliat fakta kan, karena aku pernah baru jual 2 ya kan Pak. Terus orang itu cuma hanya beli, ya udah deh kamu di Fuse deh, aku bantu kamu deh gitu doang kan kliennya ya kan. Jadi ya udah dia apapun yang aku tawarin, aku nggak kasih diskon juga nggak itu. Nah kebetulan aku rekrut, dia biasa selalu dia punya 2 mobil, dia selalu diasuransiin di Aca bertahun-tahun. Nah dia agent prudensial juga, terus habis itu dia bandingin, Len kok beda Len, kata dia, kok lebih mahal gini-gini. Ya lu potong aja kuponnya gini. Soalnya aku Meli kamu coba cari deh 100 nama di handphone kamu gini. Aku nggak akan mau ngerekrut sebelum I trust sama produk yang dijual gitu loh. Kan ada orang macam-macam ya, bener nggak Pak? Ya. Jadi gini Bu, kalau ngomong produk, kalau dibilang kok lebih mahal, ya karena dari Acanya udah kasih diskon Bu. Ya, aku bilang Ya begitu kan? sih. Karena itu udah dikasih diskon. Jadi sama kayak misalnya kayak tadi kan dibilang, oh ternyata preminya 4,6. Berarti kalau misalnya dapat pakai yang bulan ini ada Sinarmas 20%, tambah bonus 25 plus FusePoint 10, berarti 55%. Ya anggap gampang hitung 50% Ya, lah Pak. anggap 50%. Berarti modal kita 2,3 tuh. Nah, Iya. tinggal masalahnya kita mau jual berapa. Kalau ngambil untung minim misalkan ngambil tadi saya bilang, satu mobil 1 juta aja. 3,2 jual. Bapak Ibu ngantongin 1 juta. Jual aja udah 3,2. Tapi berarti kalau kita mau untungin 1 juta itu emang kita bisa create di Fuse angkanya segitu? Enggak. Bisa, Bu. Oh, bisa. Bisa, Bu. Sangat bisa. Gitu. Gampangnya gini. Dari tadi 4,6 kan. 4,6 di Fuse kan kita bisa diskon maksimal secara sistem 25%. Ya kan? Jadi dari 4,6 langsung kasih diskonnya 25%. Kalau maksimal. Tadi kan kalau di Aca kan berarti cuma ngasih diskon 10% ya? Apa 15%? 15. Ya udah. Nah, kita kasih aja 17%. Lebih murah udah pasti. Dari sistem. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ngasih lebih dari 25, bilang aja kasihnya dalam bentuk cashback.
Setelah di approve, komisi keluar cair, Bapak Ibu tinggal kasih cash ke nasabah langsung dalam bentuk cashback. Gitu. Tapi sebenarnya harga kita bersaing dong, Bu Leni. Iya, iya, iya. Jadi mungkin kan? kan itu kan agent khususnya Aca itu kan pasti udah kasih harga diskon sih, saya bilang begitu. Iya. Jadi ya artinya makanya kenapa selalu kita bilang kalau mau jualan asuransi mobil sebenarnya gampang. Bapak Ibu tinggal Tapi tawarin kalau itu. dari case itu aku belajar kalau jual potong diskon aja. Jadi jangan kita jual harga mentah. Kalau Bisa harga mentah takutnya orangnya diem terus dia mutusin yang lain kan. suka-suka. Benar Jadi suka-suka. Jadi sebenarnya di Fuse itu nggak ngatur Bapak Ibu mau ngejual, mau pakai untung nggak pakai untung terserah, mau jual rugi juga terserah. Buat Fuse dia nggak akan ikut campur. Yang penting dia udah kasih nih diskon sekian buat Bapak Ibu yang ngatur sendiri. Enaknya di situ salah satunya. Ya kan? Tinggal masalahnya, kita mau ambil untung berapa ya? Tinggal Bu Leni yang atur lah. Bapak Ibu yang atur semua di sini. Ya kan? Mau ngambil untungnya berapa? Bebas. Gitu. Nah, yang seperti yang biasa saya bilang, Bapak Ibu bisa ngomong, ya udah di sana dapat, misalkan Bapak Ibu kan bisa nanya, oh sebelumnya asuransinya apa? Dapat berapa sih sebelumnya yang lama asuransinya? Boleh dong, saya ikut, iya gampang ngomongnya, boleh dong saya ikut tender, kita bisa nego diskon sampai jadi. Gitu loh. Tapi biasa saya sudah berapa kali saya info ke teman-teman semua, kalau saya mentok kalau benar-benar dinego kiri kanan sana lama gitu, mau saudara mau apa, mentok biasanya saya ngasih mentok maksimal mentok 35. Lebih dari itu saya bilang ya udah jadi member aja, dapat 45 lebih gede, sekalian saya dapat tim. Tetap dapat 10% ya, benar ya? Ya kan? Kita tetap dapat 10% kan? Kalau kita jual Bukan sendiri 10% ya, 10% dari bonus ya Bu. Ini. Hah? 10% dari bonus ya, bukan 10% dari premi ya. Kalau kita sebagai leadernya yang rekrut. Oh, oke. Oh, kalau Bapak kasih diskon 35%, Bapak dapat 10% dari premi. Enggak. Bukan gitu. Bukan gitu. Jadi beda. Ini kan udah tahu nih, misalnya modal kita bulan ini misalnya 50%. Ya kan? Sekarang tergantung yang mau jual mau kasih diskon berapa itu bebas. Tapi biasanya kalau saya ngasih ke orang mentok biasa cuma 35. Lebih dari 35 kalau dia minta, wah yang lain bisa ngasih 40. Saya bilang, ya udah lu jadi member aja di Fuse. Lu sendiri kan beli sendiri untuk diri sendiri dapat diskon 45. 50 ya udah. Mendingan lu jadi member aja. Gitu. Jadi member sendiri. Terus terang kan kalau jadi member kita, dia beli, kan kita dapat upline komisi. Gitu. Terus mana tahu dia dengan dia melihat dia murah, dia bisa rekrut lagi ke orang lain, dia bisa jual lagi ke orang lain seperti itu. Nah itu juga yang saya banyak lakukan. Jadi saya nggak banyak jualan. Waktu saya tawar, mau nggak? Cara saya salah satunya rekrut, pakai asuransi apa? Oh pakai asuransi X. Biasa dapat berapa premi? Sekian. Mau nggak dapat premi lebih murah? Jadi membernya aja nih di sini. Jadi tim gue nih, lu bisa dapat diskon sampai 45. Kalau mau rekrut, saya salah satu saya juga pakai itu buat rekrut orang. Oke. Ya kan, tadinya malah udah deal sama saya mau beli, begitu kadang-kadang saya iseng saya ngoceh begini-gini, ya udah dah, gue jadi member aja. Begitu dia jadi member, dia masukin diri sendiri, terus dia lihat ada peluangnya, saya undang juga ngeliat BSP, habis itu dia ada undang teman-temannya lagi join. Gitu. Jadi kalau kita ngomong konteks rekrut banyak cara. Salah satu yang itu saya lakukan, yang kedua salah tiganya misalkan, jadi benar 7 ya salah 3 kata Pak Bedanus ya. Salah tiganya 7 itu yang saya lakukan tadi. Lu salah 3 soalnya 5 benar-benar 2 lu. Saya lewat WA, saya lewat Facebook, saya lewat ads gitu. Jadi saya tes semua nih kemarin di grup. Jadi grup-grup kalau paling gampang mau rekrut orang-orang asuransi, masuk ke grup dah di Facebook, grupnya banyak banget. Satu grup itu ada membernya sampai 100.000 orang. Itu pun saya belum habis saya tawarin satu-satu. Saya belum habis saya tawarin satu-satu. Cara gratisnya gitu. Ya ampun. Atau masuk ke grupnya otomotif. Itu juga banyak tuh.
grupnya mau otomotif, yang punya mobil atau apa, ya tawarin aja satu-satu kalau mau jualan atau mau rekrut. Sesimpel itu. Oke, good Ada Ibu idea, Siti Pak Nur lagi tuh Rasim. tadi. Ya. Halo Cuman Ibu yang- Siti Nur. Kenapa? Ada Ibu Siti Nur. Oh iya. Welcome Bu Siti, ada Pak Luki, Pak Sumarjo. Pak, aku izin live ya, Pak. Ya, silakan Bu Leni. Makasih teman-teman. Ya. Ya, Jadi itu yang kira-kira yang sudah saya lakukan gitu loh. Nah, tinggal teman-teman lihat mana yang bisa cocok, bisa dicoba ya, coba aja. Yang penting baik lagi kita konsisten aja tuh. Karena pasti akan dapat kok. Habis itu sesuaikan sama background kita masing-masing. Ya kan, kita memanfaatkan juga dengan background misalnya yang kerja, ya udah teman-teman kerja aja semua yang paling depan mata teman-teman kerja tawarin, dia mereka punya mobil tawarin. Mau buat rekrut atau mau jual silakan. Ya kan? Yang kerja, yang relasi kerja, ya terus dari saudara, teman segala macam. Artinya manfaatkan istilahnya handphonenya kita. Di handphone kita ini pasti punya daftar kontak itu lebih dari 200 orang. Ya, kalau yang lebih hobi lebih banyak lagi tuh, ada 1000-an tuh. Ya udah tinggal tawarin aja satu-satu tiap hari sesuai yang disimulasikan, tiap hari kita tawarin 3 aja. Tawarin, terus kemudian jangan kita jelasin panjang lebar di WA, undang ke Zoom, undang melihat BSP. Gitu. Undang mereka untuk, jadi kita nawarin di WA untuk mengundang mereka ikut presentasinya. Ya. Yang baru-baru undang mereka untuk lihat presentasi. Kalau yang udah senior ya silakan bikin presentasi sendiri juga boleh gitu. Tapi misalnya yang baru-baru manfaatin aja. Kan kita ada kelasnya tuh Selasa Kamis. Ya udah undang aja mereka. Oh ya udah, nanti detailnya ikut presentasi ya, nanti dijelasin nih detailnya background perusahaannya gimana, bisa dapat berapa aja segala macam. Undang mereka datang, itu aja. Ya kan, jadi Bapak Ibu nggak capek juga jelasin satu. Jadi lebih banyak adalah tugasnya Bapak Ibu undang, ngingetin, jangan lupa setengah jam lagi mau mulai acaranya, yuk masuk gitu loh. Ingetin aja seperti itu. Terus misalkan setelah acara, ya udah nanya gimana tadi udah sempat datang belum, udah ada pertanyaan nggak lebih lanjut. Nah dari situ baru nanya lebih detail. Ya, nah semua cara itu pancingan aja supaya mereka mau datang, mau mendengarkan. Kayak gitu. Oke, ada mau ditanya lagi Pak Haki, Pak Bernardus? Mau disampaikan? Bu Siti? nggak mungkin tambahan aja Pak Kasim. Kayak tadi kan aku juga tertarik tuh. Rekrut sebenarnya siapa aja gitu loh. Sama kayak kita ngejual polis mobil. Mobil tahun berapa sih yang bisa jadi nasabah kita jadi polis selama mobil itu punya mesin, betul gak? Kemarin aku selalu bilang ke Bu Siti ya. Sama Bu, orang umur berapa sih yang bisa direkrut? Selama orang itu masih ada nyawanya, udah rekrut aja. Selama punya KTP, ya. Ya, jangan salah. Gak usah mikir, aduh ini orang udah terlalu tua, aduh ini orang terlalu muda. Hajar. Gitu loh. Lupa, Bos. Apa Bu? Lupa. Lupa apanya? Lupa, dikira saya teh asuransi itu sama kayak leasingin mobil, ya ada batas tahunnya. Iya kan? Ada batas tahun-tahun juga kok. Iya, Tapi, kalau leasing mobil kan batas tahun ada. Ada. Jadi gimana Pak Bernard? Apa yang mau ditambahin lagi? Ya mungkin aku tertarik jadi lebih yakin aja nih. Aku ada satu materi tentang 6 kepercayaan musik kita punya. Salah satunya tadi Bu Lena udah ngomong sih. Ya kita mesti percaya sama produk ya. Salah satunya. Satu, kita mesti percaya sama bisnis. Kedua, percaya sama perusahaan, percaya sama produk, percaya sama support system. Nah itu nanti boleh diatur waktu Pak Kasim. Ya. Kita kalau ada aja yang nggak kita percayai, kita nggak akan jalanin itu deh. Iya, benar. Pasti. Mungkin boleh minggu depan tuh sharing tentang kepercayaan. Ya. 6 kepercayaan yang mesti kita punya.
Pak Aki ada yang mau ditanyain? Kita beragama nama agama ya bukan? Pak Bernard terus selesai. Ya. Terima kasih Pak Bernard. Ada satu yang saya pertanyaan. Putus-putus Pak Aki. Pak Bayhaki putus-putus Pak Bayhaki. Bapak yakin naik ke gunung deh. Halo. Pak Aki suaranya Earphone-nya putus-putus. mungkin pakai earphone-nya, Pak. Lagi hujan Naik ke deras gunung Pak. deh. Nah tuh naik ke gunung. Ya gimana Pak? Ya ini kan saya juga baru join kan. Nah banyak produk knowledge-nya yang belum tahu satu. Kedua support-nya juga belum juga. Itu untuk next time-nya seperti apa ya Pak? Silakan mungkin Pak Kasim mau jawab. Gimana, saya agak kurang jelas ya. Dia mengenai support system kan Pak Bayhaki kan baru bergabung. Jadi Oke. mungkin Pak Bayhaki masih belum ngerti tentang produk, belum ngerti tentang support sistemnya seperti apa. Tapi Pak Bayhaki udah install aplikasinya Pak? Sudah ya. Paling simpel kalau Pak Bayhaki pengen belajar itu di aplikasi ada namanya e-learning Pak. Itu paling simpelnya. Sudah kutak-atik Pak? Belum. Nah, ini tipsnya ya kutak-atik aja aplikasinya Pak, coba-coba sendiri gitu ya. Ada di aplikasi ada namanya e-learning, jadi Bapak bisa belajar di situ. Terus yang kedua, setiap minggu kita ada pertemuan rutin kalau untuk dari grupnya Pak Kasim ya. Selasa dan Kamis itu adalah untuk rekrut, yaitu BOP Pak, atau BSP namanya. Ya, jadi, aduh saya tidak bisa rekrut, gampang cemplungin aja. Nanti lu datang ya, dengar masuk ke Zoom nih. Hari Selasa jam 8 malam. Sama hari Kamis jam 8 malam. Ya udah. Bapak tinggal cemplungin, Bapak mah duduk diam, dia gabungin di Bapak. Tinggal saya yang capek Pak. Pokoknya nanti Pak Kasim mesti bayarin saya minuman aja gitu. Gitu Nama ya. murah Gua ya. lihat di belakang gua airnya banyak. Gua kasih semua. Oh iya tuh air kali gue Iya. kurang ajar loh ya. Jadi gunain itu Pak. Kalau misalnya Bapak yang tadi kerasa, aduh saya nggak bisa ngerekrut, gunakan Selasa dan Kamis untuk cemplungin orang-orang baru untuk belajar, untuk merekrut. Oke. Jadi tugasnya tinggal ajak, nanti Selasa ada ininya nih, lu lihat lagi deh lebih bagus nih. Lu datang ke pertemuannya gitu loh. By Zoom kan gitu kan. Saya udah ada tim tadi saya ceritanya ada di Bandung, Semarang, di Sorong udah ada Pak. Baru kemarin ada yang Aceh nih. Aceh ada. Iya. Baru join nih. Nah itu ya. Nah kalau hari Jumat itu isinya tentang motivasi dan dulu ada produk knowledge. Nah produk knowledge itu diadakan siang hari Pak, Senin sampai Jumat itu siang hari dari kantor Fuse pusat. Itu bukan dari grup kita, tapi secara pusat. Itu nanti jadwalnya bisa minta Bapak kasih. Hari Senin bahas apa? Kayak kemarin kan aku kasih cerita kan. Senin I love my car. Hari Selasa apa? I love my house gitu kan kemarin jelas. Jadi kalau yang malam itu cuma ada Selasa, Kamis dan Jumat. Kalau setiap hari itu tentang produk knowledge ada dari kantor pusat Pak. Setiap hari. Itu offline atau online Pak? Online ada, offline ada. Bapak mau pilih mana? Mau online atau offline? Bebas. Offline Jamnya jauh. beda. Offline-nya di kantor pusat ya. Jakarta. Iya. Ya di Jakarta. Di kantor pusat. Ya kalau jauh itu ikut. relatif Bu Siti. Hah? Jauh itu relatif Bu. Iya sih. Betul. Kenapa aku bilang jauh itu relatif? Contohnya deh, pada saat tahun lalu Corona lagi gila-gilanya kan, betul ya? Iya. Tabung oksigen kosong betul. Iya. Cari gak? Ke Bogor. Ada di Jakarta Barat. Cari gak? Bogor. Nah di Bogor. Ibu bisa bilang jauh gak? Enggak lah. Nah kok nguber? Bener gak? Butuh. Karena butuh sama. Kalau Anda membutuhkan views sejauh apapun, Anda cari gak? Cari dong. Nah udah sama. Emang aku bilang, aduh jauh, relatif Bu. Iya sih. Jauh deket itu relatif.
Karena apa? Karena Anda butuh. Iya Orang sih. nyari oksigen itu udah sampai kayak ngantri apa kok tahun lalu, bener gak? Mm-mm. Terus jangan ada itu. Jangan lupa kita kan juga ada channel YouTube. Silakan lihat tuh ada beberapa. Aku ya ada channel YouTube juga Pak Bayaki, jadi bisa Ya. belajar melalui situ. Oke. Jadi pengenalan Fuse-nya seperti apa, pemakaian apa aja, fitur-fitur yang ada di Fuse, bisa dilihat di sana juga. Ya. Jadi sebisa mungkin memanfaatkan sistem yang ada. Jumat depan mau materi apa bos? Gitu. Untuk Jumat depan kita masih temanya untuk produk. Jadi Jumat depan kita ngomong masalah MV secara detail juga mengenai produknya. Oh Pak, belajar lagi Pak minggu depan Pak. Buat teman-teman, karena biasa kita sebulan sekali kita pasti ada satu kelas produk, terus ada motivasi, satu kelas lagi tentang yang lain lagi sharing gitu. Nah minggu depan itu produk lagi. Jadi buat teman-teman yang nggak bisa ikut, kalau bisa sebisa mungkin usahakan ikut kelas yang dari Fuse. Ya, tiap hari, tiap minggu ada tuh kelasnya. Ada produk MV untuk mobil motor, ada juga yang properti. Ya, kalau mau pelajari tinggal ikut. Nanti biasa Itu kalau hari Jumat- apa itu? Hari apa itu Pak Kasim? Senin sampai Jumat Bu. Senin sampai Oh yang Jumat. siang ya? Iya, Siang, jadwalnya itu tinggal dari lihat di kantor grup pusat. nanti. Oh ya udah. Tinggal Ya. lihat di grup aja. Jadi dipantau aja. Kalau bisa belum nongol, tanya aja. Udah ada belum jadwalnya gitu kan? Oh gitu. Gitu. Pak Kasim. Ya. Aku mau nanya nih. Oke Pak. Iya Bu Siti. Ini apa? Aku kan udah daftar, udah verifikasi. Itu misalnya kan belum ada apa? Belum ada SMS yang masuk, yang apa? Notifikasi pemberitahuannya kelanjutannya gimana? Ini misalnya aku mau nawarin kan nggak ngerti ini ya, mau nawarin ke nasabah nggak ngerti ininya, caranya gitu kan? Bu Siti sekarang masuk udah sampai mana? Login udah bisa? Login udah bisa, cuman kan kemarin udah verifikasi KTP gitu kan? Terakhir pemberitahuannya itu Verifikasi kata Pak muka Kasim. udah? Udah. Udah habis itu udah dapat poin 80 poin nggak? Belum. Sekarang kalau Ibu Siti masuk ke dalam tampilannya apa? Masih nol, masih ada itu bonus katanya ada sekian persen, 8 bonus apa? Kupon ya apa ya? Nah itu doang. Tampilannya sudah sebentar. Oke. Nanti coba di screenshot ya Bu tampilannya ke WA ke saya, nanti saya bantu lihat. Iya Ya, siap. Bu Siti ya. Mm. Nah, untuk kaitannya tema malam ini untuk rekrut, masih ada yang mau ditanyain nggak? Dari Pak Haki, Bu Siti, Pak Indra, Cukup. Pak Feni, Pak Andi, Aku mau ada baru gabung jadi belum paham. ada Pak Iwan. Nah, karena kita nggak bisa ngulang nih ya. Iya, makanya. Gak apa-apa, nanti kebetulan kita ada record ya. Nanti mungkin Bu Siti bisa lihat lah ya, bisa dengerin. Iya, siap. Kebetulan doang nih di record nih. Biasa kita nggak record nih. Iya, maka dikira aku tadi aku udah telat tuh, ada record di situ ininya. Ternyata masih nyambung. Iya, pas kebetulan hari ini kita ada record ya, mungkin Bu Siti bisa lihat nanti saya share link ininya. Tapi inti dari semua itu adalah yang tadi dibilang kalau untuk rekrut sebelum kita jalani, Bu Siti coba lihat dulu Bu Siti mau ngubur apa sih di sini. Kan? Kalau masalah cara, kalau Ibu Siti udah tadi yang dibilang kan, contohnya Pak Beres bilang kita butuh oksigen. Ya kan? Oh, oksigen ada di sana. Segala cara, jauh, harus naik ojek lah, naik apa, pindah sana, pindah situ, pasti kita jalanin. Caranya pasti akan ketemu untuk rekrut. Itu Jakarta mana sih Pak Kasim kantor pusatnya? Jakarta Barat. Di Meruya. Jakarta Barat itu. Oh Meruya, cukup jauh ya. Jadi lewat Zoom juga nggak masalah. Iya Zoom aja deh. Yang penting manfaatkan teknologinya yang ada. Iya siap. Jangan telat. Gitu ya. Iya. Oke, dari Pak Andi, ada Pak Luki, ada yang mau ditambahin? Bro Yuan, ada yang mau ditanya? Enggak ada sih. Oke. Ada ya. Oke, sip. Thank you. Oke.
Thank you teman-teman untuk kehadirannya malam ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Untuk Jumat depan, kita temanya tentang produk MV ya, motor dan mobil. Maksudnya kita akan bahas tentang produk itu detail seperti apa. Tapi ini versi kita. Jadi untuk versi resminya, Bapak Ibu coba ikutin kelas produk yang diadain oleh Fuse langsung. Ya, nanti yang kurang jelas mengenai produknya, kita bisa bahas juga Jumat depan. Ya, oke, Bapak Ibu, thank you untuk waktunya, Pak Haki, Bu Siti, Pak Bernardus, Pak Thank you Indra, teman-teman. Bu Feni, Terima kasih juga Pak Aki. Pak Luki, sama Bu Iwan. Thank you semua. Thank you. Kita ketemu lagi di kelas yang lain ya. Siap.